Rasulullah pernah bersabda, takutlah terhadap doa orang yang teraniaya. Karena di antara Allah dan orang yang teraniaya tak ada penghalang. Dan inilah risalah hati untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azkas salati wassalami li rasulillah. Amma ba'da. Deler, ya apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam naungan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Deler, dalam kehidupan sehari-hari ada orang satu dengan yang lainnya terjadi perselisihan. Mungkin di antara satu dengan yang lainnya saling menyalahkan. Mungkin di antara satu dengan yang lainnya saling menjegal. Itulah realita kehidupan. Walaupun saling menyalahkan, saling menjegal, saling menghina, itu tidak diperbolehkan dalam ajaran agama. Diharamkan, bahkan didosakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Deler, ketika kita berucap harus hati-hati kepada orang. Ketika kita bersikap harus hati-hati. Jangan sampai ucapan kita menyakiti orang. Karena orang yang tersakiti itu namanya mazlum. Orang yang tidak salah terus ucapan kita menyakiti dia, maka orang yang tersakiti karena ucapan kita itu namanya orang yang mazlum. Jangan sampai ucapan kita ini berupa fitnah, memfitnah orang padahal dia tidak salah. Orang yang terfitnah itu namanya orang yang terzalimi. Dalam bahasa Arabnya sering disebut dengan istilah mazlum. Deler, hati-hati dengan orang yang terzalimi. Hati-hati dengan doanya orang yang teraniaya. Hati-hati dengan doanya orang yang mazlum. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau bersabda, ittaqi da'watal mazlum. Takutlah terhadap doanya orang-orang yang teraniaya. Kenapa? Li'annaha laisa laha bainallah wa bainaha hijabun. Karena antara Allah dengan antara doa orang-orang yang terzalimi tidak ada hijab. Apa artinya tidak ada hijab? Tidak ada penutup. Sehingga cepat dan gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hati-hati kita ketika berucap. Jangan sampai menyakiti orang. Jangan sampai memfitnah orang. Jangan sampai menghina orang. Karena orang yang terhina, orang yang tersakiti, orang yang terfitnah, itu adalah orang yang mazlum. Doanya makbul, doanya mustajabah. Hati-hati, antara Allah dan doanya orang-orang mazlum itu tidak ada penghalang sama sekali. Bahkan dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun fihinna la syakka." Ada 3 doa yang mesti dikabulkan oleh Allah. La syakka, tidak perlu diragukan kembali. Salah satu dari ketiga doa itu adalah doaul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Terlebih orang yang teraniaya ini, orang yang tersakiti ini adalah orang yang ahli ibadah, orang yang ahli zikir, orang yang ahli kepada Allah. Sholatnya tekun, sholat sunnahnya tidak pernah ditinggal. Puasanya rajin, zikirnya luar biasa banyak. Kok dia tersakiti? Sungguh lebih makbul,
lebih mujarab, lebih dahsyat doanya dikabulkan oleh Allah. Terlebih lagi saudaraku, orang yang mazlum, orang yang dianiaya adalah para kekasih-kekasihnya Allah. Makanya jangan heran kalau misal dulu mungkin kita pernah dengar cerita, ada orang yang minta minum, minta makan, terus sama orang kampung, orang itu, kamu ini siapa? Minta makan di sini. Kamu ini siapa? Minta minum di sini. Lalu orang itu terucap sesuatu, ucapan itu langsung terjadi di daerah itu. Mungkin orang yang lagi minta minum tadi, mungkin yang lagi minta makan tadi adalah para waliullah, senyembok. Istilah orang Jawa ngembok, menyerupai, menyamar. Hati-hati dengan doanya orang yang teraniaya. Oleh karena itu, pelajaran bagi diri dalam bersikap, dalam berucap harus hati-hati, jangan sampai menyakiti orang lain. Karena doanya orang yang teraniaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.